Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Matur suwun Bapak Ibu semua sudah rawuh di acara webinar pada malam hari ini. Untuk itu saya dari KKN AD 75167 ya. Mohon maaf 1665 ya, 165 KLT ingin memberikan edukasi terkait edukasi investasi. Jadi seperti itu. Jadi mungkin sebelum saya memulai ini ada sedikit foto ya. Jadi untuk investasi ini bertujuan untuk, nah ini mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu bisa lihat bahwa ini ada kakek-kakek dan nenek-nenek tertawa bahagia ya. Jadi tujuannya dari investasi sendiri adalah untuk nantinya ke depannya ketika mungkin bapak-bapak ibu-ibu ataupun di sini ada mbak-mbak juga ya, mbak-mbak sama mas-mas, nanti setelah tua bisa mencapai mungkin gambar yang kanan financial freedom, artinya terbebas dari masalah keuangan tanpa harus memikirkan. Nah mungkin untuk lebih detailnya bakal saya jelaskan setelah slide selanjutnya. Nah, mungkin di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Ilyas Aditya Rahman, saya dari Sekretaris Kelompok KKN UPN Veteran Yogyakarta. Jadi mungkin di sini teman-teman bertanya ya, bapak-bapak terkait kapan nih, mungkin ini untuk mbak-mbak sama mas-mas ya, kapan nikah nih. Nah, karena saya juga penasaran kapan, atau bawain jodohnya nih, kali aja cocok gitu kan. Nah, untuk hal itu tentunya perlu ada persiapan yang matang gitu terkait investasi ini gitu. Mungkin di sini saya ambil contoh di atas itu ya. Mungkin kalau untuk generasi milenial itu kan kita harus mempersiapkan kayak dana pernikahan gitu. Kayak biaya resepsi aja pernikahan sampai 120 juta. Ini sebagai estimasi saja ya. Termasuk biaya busana, MC, dokumentasi hingga total itu sampai 200 juta. Nah, mengingat hal itu di era sekarang kan susah ya untuk cari kerja gitu kan ya. Apalagi ketika mendapatkan gaji UMR untuk bisa mencapai hal itu akan sangat susah gitu. Nah solusinya untuk saat ini mungkin untuk teman-teman milenial ataupun termasuk juga bapak-bapak ataupun ibu-ibu juga bisa melakukan investasi, artinya untuk percepatan dalam finansial keuangan, termasuk mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin haji gitu ya, karena haji kan juga perlu adanya persiapan gitu kan. Nah itu bisa dilakukan dengan investasi. Mungkin itu saja perkenalan dari saya dan awal mula mungkin langsung materi ya. Jadi mungkin investasi sendiri apa sih gitu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi investasi itu terkait komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya gitu ya, yang dilakukan pada saat ini hingga tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang datang. Nah, untuk kegiatan investasi sendiri ini biasanya ini dibagi menjadi dua ini ya, dalam bentuk dua aset. Pertama, ada aset real. Nah, aset real ini biasanya aset-aset yang dapat dilihat gitu. Ada contohnya ada tanah, emas, ataupun mesin atau bangunan ya. Ataupun yang istilahnya gampangannya aset real ini yang bisa dilihat seperti itu, termasuk mungkin properti rumah gitu ya. Nah, terus yang kedua tuh ada aset finansial. Finansial ini aset-aset yang bisa dibilang dalam bentuk surat berharga, itu ada seperti deposito, saham, obligasi maupun reksadana. Nah, mungkin teman-teman ataupun bapak-bapak, ibu-ibu bisa ningali gambar-gambar di bawah ini ya. Ini contohnya kalau yang bawah itu ada rumah ya atau properti. Terus kemudian di bagian tengah ini ada contoh salah satu ini terkait saham ya. Jadi ini indeks saham, terus yang bawah ini ada obligasi. Obligasi itu mungkin bahasa gampangannya itu seperti surat utang Bapak Ibu-ibu. Jadi obligasi ini bisa keluar di mana ini nanti ada yang dari pemerintah ataupun dari pihak swasta seperti itu. Terus ada juga investasi emas, mungkin yang paling populer dan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering dilakukan seperti itu. Padahal sebenarnya investasi itu banyak jenisnya seperti itu. Nah, terus apa bedanya dengan menabung dan berinvestasi gitu ya? Jadi kalau menabung itu pertama dia untuk menyimpan uang kebutuhan jangka pendek maupun darurat, dapat dicairkan dapat kapan saja. Keuntungannya dapat bisa dibilang lebih rendah, bahkan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kalau menabung itu bisa juga terkena inflasi seperti itu, dan akibatnya mungkin
antara uang sekarang atau yang akan masa datang itu berbeda nominalnya. Sebagai contoh mungkin zaman dulu kita beli mie ayam ya, zaman tahun sebelum mungkin di era ini ya Orde Baru misalnya. Di Orde Baru itu kan mungkin harga misalnya makanan itu kan lebih murah daripada mungkin sekarang. Ya karena adanya inflasi itu mungkin dulu beli mie ayam harganya 200 rupiah gitu ya. Sekarang beli mie ayam paling enggak sekitar 20.000 ya, 20.000. Nah, ini yang disebut dengan inflasi. Kalau kita hanya menabung saja itu bisa dapat apa ya? Tentunya bakal banyak kerugian gitu. Meskipun menabung sendiri juga harus diperlukan karena untuk dana darurat. Nah, untuk itu ada juga investasi. Investasi itu untuk untuk mengembangkan aset di masa yang datang gitu ya. Intinya juga untuk mempercepat lah gitu. Tentunya di investasi ini berbanding terbalik ya dengan menabung gitu ya. Tentunya dengan investasi itu banyak resiko yang harus dihadapi. Tetapi resiko ini nanti bisa dijelaskan ada level-levelnya seperti itu. Nah, kenapa kok kita harus investasi? Mungkin ini ada analoginya seperti ini. Mungkin dari waktu kecil kita ya, itu ada masa pendidikan yang sebelah kiri. Sebelum ketika umur 22 tahun gitu ya. Itu mungkin pengeluaran kita juga masih kecil, tetapi terus pendapatan kita juga nggak sebanyak mungkin setelah kerja gitu. Nah, di umur sekitar 23 ya, 23 ke atas. Nah, itu kan mungkin setelah lulus kuliah mulai kerja, mulai mendapatkan income gitu ya. Tetapi untuk yang garis merah itu kan pendapatan selalu naik ya. Jadi ketika pendapatan naik sedangkan kita juga terbatas masalah umur gitu. Kita juga nggak mungkin kerja sampai berterus-terusan ya. Paling juga sampai usia produktif tuh sekitar 55 tahun. Nah, ketika sudah 55 tahun, tentunya pengeluaran itu semakin meningkat, tetapi pendapatan kita makin turun karena kita mungkin setelah itu setelah pensiun kayak gitu ya, masa usia pensiun nih umur 55 tahun. Nah, mungkin biaya pengeluaran itu mungkin biasa seperti kayak kita harus check up seperti itu kalau udah tua ya kan. Salah satunya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kan perlunya investasi. Nah, untuk itulah fungsinya investasi. Mungkin tidak bisa dirasakan sekarang, tetapi mungkin bisa dirasakan di kemudian hari atau di masa depan. Nah, itu salah satu kenapa kita harus berinvestasi terkait siklus keuangan. Nah, ini terkait paham resiko yang perlu dipahami Bapak Ibu-ibu. Jadi untuk level resiko sendiri itu ada konservatif, itu menghindari resiko tertinggi. Jadi resiko tertinggi ini ibaratnya paling aman lah gitu di antara level-level yang lain. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu atau mas-mas bisa investasi di reksadana. Nah, itu ada pasar uang, ada deposito ataupun surat utang negara. Terus ada juga yang di level moderat. Moderat itu bisa dibilang levelnya lebih rendah lah gitu daripada tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah karena moderat ini bisa dimasukkan ke dalam reksadana campuran ataupun saham-saham yang blue chip atau istilahnya saham-saham yang memiliki market cap terbesar di Indonesia. Nah, untuk agresif sendiri, nah ini cocok untuk mungkin teman-teman yang masih milenial ya gitu. Cocok banget karena yang terutama yang belum punya tanggungan, belum punya mungkin yang belum menikah gitu ya. Nah, ini sangat cocok untuk investasi di bidang agresif ini karena belum ada tanggungan dan bisa mendapatkan income yang besar seperti itu. Nah, ini salah satunya mungkin untuk mas-mas dan mbak-mbak ini bisa masuk ke saham seperti itu ya. Terus mungkin kalau yang sekarang lagi hype-nya ada kripto juga seperti itu. Nah, ini untuk jenis-jenis investasi. Tapi mungkin nanti saya akan menjelaskan beberapa saja karena mungkin kayak emas ataupun properti mungkin bapak-bapak dan ibu juga sudah tahu ya. Nah, untuk apa itu saham gitu ya. Jadi sudah ya. Oke, saya lanjut. Sebenarnya terima kasih Mas Andi sebagai host ya. Nah, untuk keuntungan sendiri dari capital gain itu mendapatkan keuntungan ya. Jadi
keuntungan dari kenaikan harga saham, ada dividen. Dividen itu keuntungan dari perusahaan ketika dia mendapatkan keuntungan. Analoginya seperti ini, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu pelihara hewan peliharaan seperti sapi gitu ya. Nah, capital gain itu misalnya bapak-bapak investasi di sapi itu beli di waktu kecil ya, sapinya waktu kecil terus dijual ketika besar, tentunya kan harganya berbeda. Nah, itu yang disebut dengan capital gain. Sedangkan dividen itu analoginya seperti dari sapi itu mungkin susu sapinya ya, susu sapi ataupun dari kotorannya atau fesesnya itu bisa dimanfaatkan menjadi mungkin kalau susu bisa dijual ataupun kalau feses itu bisa digunakan untuk biogas seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan dividen. Nah, ada juga capital loss. Capital loss itu karena mengalami kerugian. Tentunya dalam investasi saham ada juga perusahaan yang mengalami kerugian ya, karena banyak faktor seperti itu, termasuk mungkin dari internal sendiri, dari laporan keuangan ataupun dari eksternal. Karena mungkin tidak bisa bersaing di industri 4.0 atau pada saat ini. Nah, itu bisa juga karena resiko likuidasi ketika saham perusahaan itu tercatat mengalami kebangkrutan gitu. Jadi memang inilah plus minusnya dari investasi di saham. Nah, kalau reksadana sendiri ini adalah kumpulan dari investor. Nah, itu yang dananya dikelola oleh manajer investasi. Jadi ini cocok banget kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak punya waktu luang karena sibuk kerja ya. Jadi mungkin bisa reksadana ini paling cocok gitu. Jadi dananya tinggal dimasukkan, salah satunya ada aplikasi yang bernama Bibit ya. Jadi nah, ini manajer investasi mengelola uangnya itu ke pasar uang ataupun ke obligasi ataupun saham, tergantung profil resiko bapak-bapak ibu-ibu yang pilih seperti itu. Tentunya jangan khawatir, meskipun manajer investasi ini tetap diawasi oleh bank kustodian yang artinya dia untuk mengelola administrasi dan penyelenggaraan transaksi. Jadi tidak mungkin kok terjadi penyelewengan seperti itu karena bank kustodian ini yang menjamin keuangan dari investor sendiri seperti itu. Nah, mungkin itu. Nah, ini terakhir ya pengertian deposito. Deposito ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ini terkait perbankan ya, misalnya bahwa simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Nah, ini mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu juga udah familiar ya. Ketika di bank pasti ditawari untuk melakukan investasi di deposito. Nah, ini ada tingkat suku bunga ya, buku. Nah, ini contohnya yang sebelah kanan ini kan ada contohnya Bank BNI. Jadi itu ada tenornya beda-beda ya. Itu ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, tergantung nanti nominal yang bakal dimasukkan. Jadi ya sebagai contoh mungkin yang Bank BNI itu yang satu itu ya 1 bulan itu ketika mungkin bapak-bapak ibu memasukkan uang kurang dari 100 juta, nah dalam waktu 1 bulan itu bisa mendapatkan keuntungan sekitar 4,25% gitu. Tetapi ketika kok ditarik ya di tengah jalan, nah itu bisa juga kalau deposito itu kena penalti seperti itu. Nah, ini ada list-listnya terkait berapa bunga yang atau income yang bakal didapat setelah deposito di bank-bank Himbara ya. Himbara termasuk ini ada juga bank swasta, ada BCA maupun CMB Niaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait edukasi investasi ini. Mungkin sedikit quotes dari Mas ini ya, Mas Panji Arsanto ya. Masalahnya bukan pada beberapa besar investasi yang Anda lakukan sekarang, tetapi beberapa pun yang diinvestasikan hari ini akan sangat berguna di masa depan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu ataupun mbak-mbak, monggo dipersilahkan.
Ya, monggo ada pertanyaan dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Monggo persilahkan, mungkin 10 menit untuk tanya jawab. Mungkin saya izin bertanya. Saya Clarissa Elena Putri ingin menanyakan tentang investasi. Yang saya tanyakan, investasi apa sih yang cocok untuk saya sebagai kaum milenial yang ingin segera menikah? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Clarissa. Jadi mungkin ini ya, investasi yang cocok untuk kaum milenial yang ingin segera menikah, karena mungkin kembali lagi tergantung dari profilnya Mbak Clarissa. Mbak Clarissa apakah tipikal orang yang suka resiko, ataupun levelnya pengen tengah-tengah aja lah, ataupun pengen cari yang aman gitu ya. Nah, ini tergantung yang tadi ya saya jelaskan. Kalau misalnya Mbak Clarissa ingin memang segera cepat menikah dan belum ada tanggungan gitu ya, kayak tadi saya bilang, itu investasi di agresif itu lebih cocok. Nah, salah satunya mungkin Mbak Clarissa bisa masuk di saham seperti itu, karena selain di saham itu juga bisa untuk mendapatkan income yang lebih besar kayak gitu, daripada mungkin Mbak Clarissa harus investasi di deposito ataupun di reksadana pasar uang. Tapi mungkin bisa juga solusi sekarang ada di reksadana itu di bibit ya, mungkin kayak pengalaman saya sebagai di pasar modal, saya juga melakukan investasi di bibit terkait pernikahan seperti itu. Nah, itu saya ambil di level 10 paling tinggi ya, itu paling agresif. Itu saya masukkan semuanya di pasar saham. Jadi untuk apa ya istilahnya itu untuk jangka panjang, untuk mungkin bukan jangka panjang, mohon maaf, untuk saya menikah besok ya gitu kan. Karena saya belum ada tanggungan dan di reksadana sendiri itu kan lebih aman daripada mungkin kalau Mbak Clarissa sibuk mungkin sekarang lagi kerja gitu ya. Nah, itu solusinya bisa ke reksadana pasar saham. Tetapi kalau misalnya ingin mengendalikan sendiri, nah di saham sendiri itu lebih enak, Mbak. Jadi itu solusi menurut saya sebagai milenial supaya tadi bisa tercapai ya, financial freedom ataupun menikah di usia muda gitu ya. Mungkin ini pertanyaan sangat menarik ya buat teman-teman milenial. Jadi mungkin ada pertanyaan lain. Begitu Mbak Clarissa, ada tanggapan? Terima kasih Mas Iles atas tanggapannya, cukup jelas sekali pendapatnya. Ya, terima kasih Mbak Clarissa. Mungkin dari teman-teman yang lain atau bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, dipersilahkan untuk bertanya. Halo, tes. Oke, monggo, Mas. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Arif. Sangat menarik sekali ya Mas untuk materinya. Ya, terima kasih Mas. Jadi di sini saya ingin bertanya Mas. Kebetulan kan banyak sekali orang yang zaman sekarang itu bingung bagaimana cara membagi uang mereka untuk investasi gitu Mas. Kan kadang katakanlah mereka itu juga masih ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier seperti itu Mas. Jadi nah misalkan contohnya kebutuhan primernya itu kan kayak makan dan minum, terus sekundernya mungkin kayak fashion, dan yang terakhir tersiernya mungkin jalan-jalan kayak gitu. Nah terkadang mungkin mereka juga selalu merasa uangnya itu tidak cukup untuk investasi. Nah mungkin ada tips-tips dari Masnya untuk mengatasi keadaan yang seperti itu Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sultan. Pertanyaan cukup bagus ya, karena memang perlunya investasi itu juga harus belajar terkait manajemen keuangan. Artinya mungkin saya analogikan sederhana seperti ini Mas. Sampai misalnya kerja gitu ya, kerja terus punya penghasilan, ini misalnya mungkin gampangannya 10 juta gitu ya. 10 juta karena angkanya paling enak gitu kan, 10 juta. Nah, dari 10 juta itu, nah tetap Mas Sultan ini harus memprioritaskan kebutuhan primer kayak gitu. Mungkin Mas Sultan ini punya adik ataupun punya orang tua yang mungkin harus ini ya, mesti harus store bulanan kayak gitu kan. Nah, itu harus dihitung dulu. Misalnya dari 10 juta itu aku mau ngasih ke orang tuaku sekian persen nih. Oh, mungkin totalnya habis sekitar 4 juta lah gitu ya, termasuk sama adiknya gitu. Nah, itu kan masih ada sisa 6 juta ya misalnya. Masih ada sisa 6 juta. Nah, 6 juta ini apakah
perlu diinvestasikan semuanya. Tentunya tergantung profilnya teman-teman tadi ya. Ada yang tipikal mau resiko tinggi, masukinlah di semua pasar saham, ataupun resiko yang rendah. Nah, itu bisa dibagi lagi gitu. Misalnya dari tadi kan masih sisa 60% ya, nah 6 atau sekitar 6 juta. Nah, 6 juta itu mungkin bisa ditaruh kalau saya gitu ya, karena saya emang seneng ini ya resiko tinggi gitu. Nah, saya masukkan sekitar 50% gitu. Jadi 50% aset yang saya dapat gitu, ataupun pendapatan yang saya dapat dari bulan ini gitu kan misalnya, itu saya investasikan ke saham, ke reksadana dan sebagainya. Nah, sisanya 10% itu saya tabung, Mas. Jadi saya tabung istilahnya untuk dana darurat, mungkin ketika nanti saya butuhkan itu bisa diambil kapanpun. Karena kalau di investasi itu kan tidak seliquid mungkin tadi ya saya jelaskan daripada kita tabung ya kayak gitu. Nah, memang agak sulit juga ketika ini diterapkan, Mas. Nah, salah satunya mungkin tips dari saya supaya ini bisa berjalan dengan ini ya sesuai trendline-nya gitu ya. Itu pertama mungkin jangan investasi itu di akhir bulan gitu. Kalau saya misalnya habis dapat uang, itu saya langsung mengalokasikan gitu. Jadi misalnya bulan besok nih ya, sekarang kan tanggal 30 nih, besok tanggal 1. Nah, Mas Sultan ketika besok tanggal 1, nah itu kan gajian nih. Nah, gajian itu langsung dibagi berapa persen untuk ini. Jadi jangan sampai uang itu juga kurang, Mas Sultan. Jadi ketika Mas Sultan itu kurang, ya mau nggak mau harus menambah income lagi gitu loh. Jadi jangan sampai kok yang 50% ini nggak konsisten ya. Nah, itu harus konsisten. Nah, itu memang perlunya jam terbang, Mas Sultan. Jadi jam terbang awal mula mungkin dari awal sekarang ini ya masih sangat susah, tapi ketika itu udah bisa berjalan beberapa bulan itu lama-lama bisa inilah bisa sesuai dengan jadwal. Jadi kayak misalnya bulan besok kok aku investasinya nggak 50% nih, cuman 30% kok ada yang ganjel. Nah, kayak gitulah. Seperti itu Mas Sultan. Itu harus dilatih memang dari kebiasaan mungkin dari kecil ya. Seperti itu. Tetapi juga tidak salah ketika mungkin kalau udah dewasa, karena kembali lagi di quotes ini kan masalahnya itu bukan pada beberapa investasi yang Anda lakukan sekarang, tetapi beberapa pun yang diinvestasikan hari ini akan sangat berguna di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Sultan. Oke, terima kasih Mas Ilyas. Siap. Mungkin masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Oke, berhubung mungkin juga waktu menunjukkan pukul 6:30 ya, dan bentar lagi mungkin sholat isya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Mas Mbak dari Desa Gunung Gajah ya. Apabila ada kekurangan dari edukasi malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila nanti ada pertanyaan, nanti bisa kontak saya melalui Jabri WA, Bapak-Bapak ataupun Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Matur suwun Pak Bu. Izin live nggih.